Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran wa syukurillah amma ba'du. Seraya kita berucap kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di dalam diskusi dan kolaborasi antara guru-guru kita. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Tuhan junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penghormatan saya kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu di sini untuk membahas atau meluangkan waktu atau menyetarakan pemahaman budaya positif di SDN 03 Tarung Utara. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu semua, tetapi di sini saya akan berbagi pemahaman tentang budaya positif yang akan diterapkan di SDN 03 Tarung Utara ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Syahida Adika, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman di SDN 03 Tarung Utara. Baiklah, ini adalah sosialisasi budaya positif, aksi nyata calon guru penggerak dengan pembebasan modul 1.4. Seperti yang kita ketahui, kita akan sama-sama berkolaborasi saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SDN 03 Tarung Utara, sekolah yang kita cintai ini. Sebagaimana kita ketahui, konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan tahap perkembangannya dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, yaitu pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Budaya positif adalah seperti yang kita ketahui, budaya adalah sebuah kebiasaan. Positif adalah kebaikan. Budaya positif berarti kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak pada murid, sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi, kritis, memiliki rasa hormat, disiplin, dan bertanggung jawab. Kenapa harus ada budaya positif di sekolah? Latar belakangnya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Maka pendukungnya adalah suasana positif. Dengan adanya suasana positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Kemudian, dengan suasana positif secara tidak langsung juga membentuk karakter anak, tidak hanya dari segi intelektual, tapi juga terbentuk oleh lingkungan belajar positif. Pertanyaan pematik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukum dengan hal positif
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan agar dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Disiplin positif sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin diri, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, dan selain itu mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman, seperti yang kita lihat di pertanyaan pematik yang tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi kalau kita menerapkan disiplin positif di sekolah, kita tidak harus untuk menghukum anak-anak. Yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Contohnya, kalau disiplin positif yang tidak baik, kalau ada anak-anak yang terlambat, kita akan suruh membersihkan WC. Kalau itu tidak disebut dengan disiplin positif. Yang ketiga, memberi penghargaan agar dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setiap guru di sekolah tidak harus memberikan penghargaan berupa uang ataupun hadiah kepada anak tersebut. Boleh dengan apresiasi saja untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Disiplin positif tersebut akan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Apakah disiplin karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain berarti menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Yang kedua, apakah ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan atau mendapat penghargaan? Yang ketiga, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Posisi kontrol penghukum. Ya, sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri-ciri penghukum dengan suara tinggi, dengan bahasa tubuh
mata yang melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum di sekolah. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Cirinya nada suara memelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak dapat menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Cirinya nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, kedipan mata, dan senyuman jenaka. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Yang kelima, posisi kontrol manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Itu adalah penjelasan dari 5 posisi kontrol. Di sini bisa kita lihat 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Di sana ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Sebagai guru, sebagai penghukum, dia akan menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir anak tersebut. Dengan demikian, anak tersebut kondisinya akan merasa iba hatinya. Bisa saja dia akan menaruh kecil hatinya kepada kita, dan bisa saja itu mempengaruhi pembelajarannya di sekolah, membuat orang merasa bersalah. Di sini guru berceramah dan mengatakan seharusnya. Contohnya, seandainya anak kita tidak mengerjakan PR, dengan katanya di sini, ibu kecewa melihat kamu hari ini. Ibu sudah memberikan tenggang waktu untuk mengerjakan PR, tetapi sampai hari ini PR-nya belum selesai kamu kerjakan. Apakah nanti kalau nilai kamu rendah, apakah kamu tidak akan menyesal nantinya? Itu adalah salah satu contoh kita sebagai guru supaya murid kita merasa bersalah dengan pekerjaannya yang tidak sesuai. Identitas yang berhasil atau sukses sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Seandainya murid tersebut tidak mau menulis, ada tuh anak-anak kita di Darulkal yang tidak mau menulis. Jadi dengan pertanyaan atau kata-kata kita, anak-anak tersebut akan termotivasi dengan kata-kata, ayolah lakukan demi ibu. Nanti kalau seandainya kamu tidak mengerjakannya, ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Itu adalah
kita dekat dengan murid kita. Identitas berhasil atau suksesnya sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Berarti murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Identitas berhasil atau sukses yaitu menghargai diri sendiri dengan posisi kontrol manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan contohnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Seandainya ada murid kita yang bertengkar, secara otomatis kita sebagai guru akan memanggilnya ke kantor, ya, seperti itu. Jadi setelah tahu permasalahannya, apa yang membuat mereka bisa bertengkar, di situ kita akan mencari solusi dan jalan keluarnya supaya anak tersebut tidak bertengkar lagi. Itu adalah posisi kita, posisi kontrol sebagai manajer di sekolah. Setelah posisi kontrol di sekolah bisa kita terapkan, kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas di sekolah kita bisa saja berubah secara berkala atau secara terus-menerus. Bisa menyesuaikan bagaimana kondisi dan situasi yang ada di kelas kita. Berarti keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas kita bersama di dalam kelas. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas sangat beda, sangat tipis perbedaannya. Bisa kita lihat di sini. Sebagai peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu adalah setiap peraturan. Contohnya itu bisa saja kita tulis peraturannya di perpustakaan. Setelah anak-anak membaca, nanti di situ ada perintah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kalau keyakinan kelasnya, setelah kita mengembalikan buku ke tempatnya, berarti di situ ada nilai tanggung jawab kita. Setelah kita membaca buku, kita akan mengembalikan buku tersebut kepada tempatnya. Peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Maksudnya di sini dilarang mengganggu orang lain. Kadang anak-anak kita sedang belajar, dia lebih mau mengganggu temannya supaya temannya hilang konsentrasi. Berarti di situ dia tidak menghormati orang lain. Yang ketiga, peraturan hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti itu adalah komitmen kita. Seandainya kalau saya di kelas saya, seandainya kalau murid tersebut terlambat, saya akan memberikan hukuman berupa anak tersebut akan memimpin ice breakingnya di sekolah. Biasanya kan saya yang memimpin ice breakingnya pada awal pembelajaran. Jadi seandainya kalau ada murid yang terlambat, dia harus bersedia memimpin ice breaking sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelasnya berarti keselamatan, menghormati orang lain.
maksudnya di sini dilarang melakukan kekerasan. Kadang anak-anak kita pada umur atau usia SD tidak bisa dilarang dengan kata-kata. Kadang ada temannya yang mengganggu, dia langsung memukul. Padahal temannya tersebut tidak berniat untuk mengganggunya, tapi dia sudah memukul temannya terlebih dahulu. Jadi di situ kita harus bisa menanamkan kepada anak. Di situ ada keyakinan kelasnya, keselamatan dengan menghormati orang lain. Yang keenam, dilarang merokok. Berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Di sini dilarang merokok sudah diterapkan di sekolah kita karena itu adalah contoh sifat yang tidak baik. Bergantian atau menunggu giliran. Di sini kita harus membudayakan antri kepada anak-anak kita dengan keyakinan kelasnya, menghormati orang lain dan bisa bersabar terhadap apa yang harus dijalani. Peraturan yang selanjutnya, gunakan masker. Berarti itu untuk kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu bisa dimasukkan ke dalam keyakinan kelas kita sebagai keselamatan dan keamanan. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang menjadi orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini adalah bentuk segitiga restitusi, yang mana di dalam segitiga restitusi ada untuk menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Ini dia segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, murid diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada murid seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan murid tersebut. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap ketiga ini, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan.
Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan ini. Yang keempat, Bapak atau Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Yang keenam, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas jika kita menemukan suatu permasalahan dengan murid kita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Yang pertama, kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu ada 3 penjelasan tentang validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai anggota kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang keempat, yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu tadi adalah penyampaian tentang segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Seperti yang contohnya sudah ada di depan tentang menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Untuk menanyakan validasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan kepada mereka, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah kita menanyakan hal tersebut, di situ tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, bertanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, bersabar, dan keamanan. Setelah kita menjabarkan apa-apa keyakinan kelas di sekolah kita, baru kita bisa menerapkannya di lingkungan sekolah kita. Baiklah, itu tadi pemaparan saya tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Itu tadi penyampaian saya. Salah dan jengkel, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 29